Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chelsea Hairun Anis dengan NIM 073024000009. Kali ini saya akan menyampaikan tentang rencana eksplorasi batu bara. Jadi, di Pendalon ini, jadi ada sebuah perusahaan es yang berada di daerah Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran sebesar 5.000 hektar. Nah, untuk kesampaian daerahnya itu, yang pertama itu dari Universitas Trisakti ke Bandara Soekarno-Hatta, lalu dari Bandara Soekarno-Hatta lanjut ke Bandara Haji Muhammad Sidik, lalu dari Bandara Haji Muhammad Sidik ke Bintang Ninggi. Nah, untuk peta administrasinya seperti ini. Jadi dia itu terletak di Kecamatan Tewes Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Dan ini ketika dia dilihat dari peta Google Earth atau peta Landsat, di sini dia masih hijau. Selanjutnya di sini itu ada peta kontur. Jadi daerah yang di dekat sungai ini relatif rendah. Dan yang menjauh dari sungai sebelah sini itu konturnya mulai rapat dan bentuknya lebih rumit, mengindikasikan relief yang sedikit lebih bergelombang atau adanya punggungan kecil. Kalau di sini dia lebih datar. Dan untuk selanjutnya ini ada peta geologi, ada formasi Warukin dan intrusi Sintang. Jadi si Iup ini berada di antara dua bagian ini. Jadi formasi Warukin adalah batuan sedimen pembawa batu bara yang sangat luas, penyebarannya itu di cekungan Barito, Kalimantan. Dan untuk intrusi Sintang sendiri adalah batuan-batuan beku granitik intermediat yang berumur kapur, akhir yang menerobos batuan sedimen di Kalimantan bagian barat sampai bagian tengah. Nah, untuk istilah batuan granita sepawuk umumnya merujuk untuk tubuh batolit, granit, diorit, grandiorit, tonalit, sampai monzonit yang berumur kapur sekitar 70 sampai 80 juta tahun. Intrusi ini menerobos atau berbatasan secara tektonik dengan batuan sedimen dan malihan di Kalimantan Tengah sampai Barat. Secara umur, intrusi Sintang jauh lebih tua daripada formasi Warukin, sehingga tubuh intrusi sudah ada terlebih dahulu sebagai basement tinggi di sekitar cekungan sedimen. Formasi Warukin diindahkan mengisi cekungan di sekitar dan di atas batuan intrusi atau basement tersebut. Kontak langsung biasanya berupa ketidakselarasan atau sesar, bukan hubungan intrusi menerobos Warukin. Nah, selanjutnya untuk peta hutan, dia ini berada di daerah rawa, bukan di daerah hutan lindung atau hutan konservasi, sehingga dapat dilakukan eksplorasi. Nah, untuk masalah perizinan, jadi untuk WIUP eksplorasi ini biasanya diberikan oleh Menteri untuk WIUP berada dalam lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai. Dan B, Gubernur untuk WIUP yang berada dalam lintas kabupaten atau kota dalam satu provinsi atau laut. Dan C, Bupati atau Wali Kota untuk WIUP yang berada dalam satu wilayah kabupaten atau kota sampai wilayah laut dengan 4 mil dari garis pantai. WIUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari Badan Usaha Koperasi dan Perseorangan yang telah mendapatkan WIUP. Menteri atau gubernur menyampaikan penerbitan peta WIUP batuan yang diajukan oleh Badan Usaha Koperasi atau Perseorangan kepada gubernur atau bupati wali kota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP eksplorasi. Badan Usaha Koperasi atau Perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat dalam waktu paling lambat 5 hari kerja, serta penerbitan peta WIUP mineral batuan harus menyampaikan permohonan IUP eksplorasi kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Wali Kota, dan wajib memenuhi persyaratan. Jadi bisa dilihat di sini untuk salah satu surat perasaan untuk mengajukan izin eksplorasi. Ini untuk yang di tingkat provinsi. Nah, selanjutnya untuk pengeboran. Jadi kalau untuk pengeboran batu bara itu harus mengacu kepada SNI 5015 tahun 2019 dan untuk mineral untuk pada SNI 4736. Karena ini uh, batu bara, jadi kita berdasarkan SNI 5015. Jadi ini tipe endapan batu bara dengan sedimentasi tektonik dan variasi kualitas ini kita mengacu pada tabel di sini. Untuk kondisi geologinya itu kita ke moderat. Jadi variasi ketebalan itu bervariasi, kesinambungannya itu ratusan meter, percabangannya itu beberapa, sesarnya itu jarang, lipatannya itu lipatan sedang,
intrusinya itu berpengaruh, kemiringannya itu sedang juga. Jadi yang ini. Nah, untuk pengeboran jarak titiknya itu kalau dia tidak ada lipatan itu dia berjaraknya 500 sampai 700 meter. Jika ada dia lipatan dia itu jaraknya 100 sampai 250 meter. Nah, untuk seperti yang bisa dilihat dari anggaran biaya kita itu menggunakan borshoring sebanyak 14 titik dan dengan analisis sampelnya itu kita ngambil sebanyak 42 sampel. Jadi selama kita melakukan eksplorasi itu habisnya 1.013.055.000. Nah, kesimpulannya itu berdasarkan kondisi lokasi ini layak untuk dilakukan eksplorasi dan memiliki potensi batu bara dari batuan sedimen yang berada di daerah IEP ini dan lokasi IEP ini juga bukan berada di hutan lindung. Lokasi ini juga lokasi ini juga strategis dekat dengan sungai sehingga memudahkan untuk transportasinya nanti. Oke, sekian. Terima kasih.